Untuk bisa menggunakan operator pipe, kita harus aktifkan library migrator dan library deployer, ya. Utamanya ini yang deployer, ya. Utamanya yang deployer. Oke. Kita akan perlihatkan, ya, apa itu operator pipe dengan mendemokan menggunakan data iris di sini. Kita udah lihat tadi ya, kalau pengen intip 6 baris pertama dari dataset iris, kita gunakan perintah head iris. Ini kan ya. Namun ada cara lain kalau kita mau menggunakan operator pipe. Caranya kayak gimana? Caranya kayak gini. Ya, caranya kayak gini. Ini logikanya gimana? Nah, operator pipe itu tadi saya jelaskan. Kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Kita bacanya dari kiri ke kanan. Tadi kan dibilang output dari tahap pertama menjadi input tahap selanjutnya, gitu ya. Oke, yang disambungkan dengan operator pipe ini. Jadi head iris, ini head iris ya. Itu bisa kita ubah menggunakan operator pipe. Caranya apa? Caranya adalah di sini kan inputnya adalah iris, yang di dalam kurung itu iris. Nah, berarti iris ini harus menjadi yang pertama. Ya. Harus menjadi yang pertama. Jadi seolah-olah dia itu adalah output dari tahap pertama. Gitu ya. Kemudian dia dijadikan input bagi tahap yang kedua. Tahap keduanya apa? Yaitu perintah head. Perintah untuk menampilkan 6 baris pertama. Maka, jadi ini kita pandang sebenarnya di sini teh ada dua tahapan. Tahapan punya data iris dan tahapan menyajikan 6 baris pertama dengan perintah head. Gitu kan? Dan karena tahapannya seperti itu, kalau kita ubah menjadi menggunakan operator pipe, maka seperti ini caranya. Tahap pertama adalah datasetnya, yaitu iris kita punya dulu. Kemudian tahapan keduanya adalah panggil function head. Ya, panggil function head yang mana inputnya itu adalah iris ini. Gitu. Jadi seolah-olah si iris ini dimasukkan ke dalam kurung kurawal sini sebagai input untuk function head. Hasilnya gimana? Hasilnya sama karena dua-duanya sebenarnya untuk tujuan yang sama, ya. Nah, yang ini adalah cara-cara yang digunakan oleh R-base, ya, R yang basic, R yang sejak dibikin sama penciptanya. Kemudian kalau yang cara ini adalah cara-cara yang dibikin oleh pencipta library deployer. Operator pipe namanya. Nah, nanti ada banyak variasi. Contohnya, saya hanya ingin ngambil kolom spesies dan kolom petal width. Dan kolom ini. Gimana caranya? Dari data iris. Ya sama, ya. Iris ini adalah sebagai modalnya gitu ya, sebagai input utamanya, ya. Kemudian sambungkan dengan operator pipe. Nah, ada perintah di dalam library deployer itu select, ya. Jadi select variabel apa yang mau diselect dari dataset iris ini. Mau dipilih variabel spesies dan variabel petal width. Hasilnya kayak gini. Ini kan mirip-mirip dengan tadi ya, waktu kita membuat subset. Nah, tapi ini caranya menggunakan operator pipe. Ya, ini hasilnya.
Oke, ini pasti kalau urusan barisnya ya semuanya diambil 150 baris ya. Jadi ini banyak. Oke. Kemudian gimana kalau hasil dari pensubsetan tadi ya? Hasil dari mensubset dua kolom spesies dan kolom petal width ini mau disimpan ke dalam dataset yang baru, katakanlah ke dalam dataset col2. Nah, ini mah biasa nih menggunakan operator panah ke kanan. Ya. Jadi ini cara membacanya adalah dari dataset iris pilihlah kolom spesies dan kolom petal width ya. Hasilnya jadi dataset hasilnya beri nama dataset col2. Nah, jadi ini udah jadi dataset baru ya. Nah, dataset col2 ini selanjutnya ingin disajikan 6 baris pertamanya. Ya, kirim dengan operator pipe ke dalam function head. Karena function head ini adalah untuk menampilkan 6 baris pertama. Hasilnya adalah ini. Oke, ya. Jadi logikanya kena ya mengenai operator pipe ini. Enak gitu cara bacanya. Dan tadi keunggulannya itu adalah operator pipe ini bisa meringkas yang semula itu ada beberapa proses sehingga perintahnya jadi banyak baris. Nanti bisa dia cukup dituliskan menjadi satu baris saja. Gitu. Ya. Oke. Sekarang misalnya ada keinginan dari dataset iris ini saya mau membuang variabel spesies. Maka perintahnya adalah select. Kalau membuang kasih tanda negatif. Ya. Oke, jadi hasilnya nanti kayak gini. Ya. Lihat. Kolom spesies sudah dibuang. Sehingga datasetnya itu sekarang hanya ada 4 kolom saja dengan barisnya tetap 150. Oke. Nah, kemudian gimana kalau mau disambungin ya? Hasil dari pembuangan variabel spesiesnya tadi mau langsung disajikan hasilnya, tapi yang disajikannya hanya 6 baris pertama. Ya udah tinggal sambungin aja, sambungin dengan operator pipe, panggil perintah head. Ya. Berarti yang di headnya yang mana? Yang di headnya yang ini, yang panjang ini. Ya. Hasil membuang kolom spesies dari dataset iris, kemudian masukkan ke dalam function head untuk disajikan 6 baris pertamanya. Lihat. Jadi operator pipe-nya bisa jadi banyak gitu ya. Ini mencerminkan prosesnya step by step-nya. Ya. Oke, gimana kalau misalnya mau memilih beberapa kolom yang berurut? Nah, kalau berurut itu menggunakan titik 2 nih, ya, menggunakan titik 2. Dia pasti dipilihnya berurut, ya. Oke. Kemudian gimana kalau misalnya memilihnya itu, ini kan sebenarnya dalam rangka mensubset ya, mengambil bagian. Mensubsetnya itu menggunakan kondisi. Menggunakan kondisi. Ya. Contohnya di sini menggunakan select if. Apa yang dipilihnya? Hanya kalau dia berupa numerik. Select if is numeric. Ya. Jadi dari dataset iris ini pilihlah variabel-variabelnya yang numerik saja. Ya. Nah, kemudian hasilnya ini kita sajikan 6 baris pertamanya dengan menggunakan perintah head. Hasilnya kayak gini. Lihat di sini hanya yang numeriknya saja. Yang variabel terakhir yang spesies itu kan kategorik dia tidak ada.
Nah, gimana kalau membuang? Ya, kalau membuang tadi pakai tanda negatif. Ya, mudah. Gimana kalau mau memilih ya nama-nama variabel yang dimulai dengan huruf S? Nah, itu nanti digabungin perintah selectnya ini dengan start with. Ya, start with. Jadi, mana variabel yang huruf depannya S? Ini kan sepaleng, sepalwid. Udah ini dua aja ya. Sama spesies ya, spesies juga S. Nah, makanya sepaleng, sepalwid sama spesies. Ini huruf pertamanya S. Gimana kalau mau ngambil yang huruf terakhirnya S? Nah, huruf terakhirnya S. Ya, berarti hanya yang spesies ini kan, yang huruf terakhirnya S. Jadi, and with, ya. Gimana kalau mau mengambil nama variabel yang mengandung kata with? Nah, gunakan perintah contain, ya. Contain with, ini artinya dia yang mengandung kata with. Maka yang dipilih adalah sepal.with dan petal.with. Oke. Ini juga sama kalau yang mengandung kata length. Oke, jadi yang barusan ini adalah penggunaan operator pipe ya sebenarnya dalam rangka subsetting. Dalam rangka mengambil subset ya. Utamanya subsetnya subset kolom ya, subset kolom.